Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi 'ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nusyur wa ilayhi an-nusyur. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa, Allahumma inna nas'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dahu wa na'udzu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa syarri ma ba'dahu. Rabbana na'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbana na'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr. Amin ya Allah ya Allah ya mujib as-sa'ilin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita puji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ungkapan setelah kita bangun tidur kita mengungkapkan ungkapan pujian yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ahyana yang masih memberikan kehidupan kepada kami ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah bagi kita, hari yang penuh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung dari dosa-dosa yang dapat mencelakakan kita. Allahumma afina fi badanina, ya Allah sehatkan badan kami. Allahumma afina fi sam'ina, Allah sehatkan pendengaran kami. Allahumma afina fi absarina, ya Allah sehatkan pula penglihatan kami. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau yang memberi kesehatan dan kesembuhan. Amin amin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jamaah rahimakumullah, tentu hari ini hari pertama saya ke sini setelah beberapa bulan, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, udah mau lebaran lagi nih ketemu. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah angkat COVID-19 ini, kita kembali baik, kembali normal melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga musibah menjadi pahala dan menjadi pemupuk ketakwaan kita kepada Allah tentang lemahnya pribadi kita sebagai manusia ini. Amin ya Allah ya Rahman Rahim. Baik, kita lanjutkan kajian Al-Baqarah 102. Al-Baqarah 102. Ya. Saya baca dulu seperti biasa, nanti Bapak-bapak mengikuti bacaan setelah saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. الشياطين كفروا يعلمون
السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يعلمون الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون panjang ayatnya. Baik, tajwid tahsin yang perlu diperhatikan cuma nanti beberapa hal saja, karena kalau semua dibahas terlalu panjang. Wattaba'u, saya selintas saja. Wattaba'u matat, jangan dibaca matat, tat namanya hamas, dia harus dibaca hamas, angin saja. Tat bukan tat. Wattaba'u matat lusyayati, syayal itu bedanya sama ta ya. Kalau huruf to itu ta, bentuk mulut saya begini, syayatin. Saya ulang, syayatin. Itu kalau huruf to itu ta umpamanya. Karena ini huruf to tidak boleh dibaca syayatin, tapi syayal fi isti'la. Agak dimonong syayal kan syayatin, syayal agak sedikit ke atas. Isti'la. Syayati bukan syayati. Ala mulki Sulaiman wa ma kafara wa ma kafara kan qafar wa ma qaf
wa ma kafar. Dibacanya cepat, wa ma kafar Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Kalau kita baca huruf to itu tidak sesuai, apa binasa matanya? Syayatin huruf ta, ketika huruf to syayatin, sama kita baca. Apa gunanya dua huruf ini dibuat? Nah, makanya justru dibelakan untuk penyebutannya syayatin. Kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Ya, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Kembali Hamas di ujung. Wa ma yu'allimani min ahadin Nah, jadi orang Arab juga orang salahnya man ufek dia baca. Jadi orang Muslim itu kadang-kadang mereka kan huruf jim itu jadi g. Jadi kalau ja itu jadi ga, tapi masuk ke Quran idza jaa nasr. Saya dengar ya pengaruh bahasa dialek harian masuk ke Quran. Tidak boleh karena itu ayat masih toleran. Jadi kalau Fatihah bermasalah. Baik. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu. Itu dua hal yang berbeda. Dibaca nahnu terbuka mufattah. Fitnatun fala Hamas lagi, bukan fala takfur atau mati takfur, tidak takfur. Seperti azan Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar Allah. Perhatikan ya, yang paham bahasa Arab ini na'at man'ut atau sifat mausuf. Jangan Allahu Akbar Allah, bukan Allahu Akbar. Mau baca wakaf, kalau itu kesalahan pertama ya sering azan. Yang kedua kesalahan itu tak jelas baca wakaf atau lanjut. Allahu Akbar. Di mana salahnya? Di ujungnya Allahu Akbar. Kalau ingin berhenti Allahu Akbar, baru mati ujung. Allahu Akbar. Boleh. Ya Allahu Akbar. Kalau ingin lanjut Allahu Akbar, ujungnya hidup mana? Nah, seperti baca Fatihah itu termasuk pekerjaan wakaf yang dilarang ya. Itu urusan berdosa, urusan Allah lah ya. Dilarang. Tak jelas baca Fatihahnya. Alhamdulillah ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Engkau ini baca wakaf berhenti tak? Alhamdulillah alamin. Ujungnya mati dia, baru hasil wakaf. Alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki. Nah, ini tidak alamin ar-Rahmanir Rahim. Tak jelas. Kalau dia pilih masuk hidup ujungnya. Alhamdulillah alamin ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hidup ujungnya. Ini peraturan supaya kita jangan seperti baca buku biasa. Karena orang baca Quran ini dikasih upah oleh Allah berupa pahala. Konsekuensinya harus bertajwid. Fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainan mar. Nah, itu rohnya tebal ya, rohnya mati. Sebelumnya boleh fathah. Bukan mar'i. Muhammad ya. Bukan mar'i. Itu mufakham. Nanti saya cerita saja ya. Mungkin di sini sudah ada dulunya.
bainan mar'i wa zawji wa ma hum. Ini dia. Jangan dibaca akap wa ma hum. Yang ketutup mulut itu haknya idgham. Makanya kalau belajar secara dalam ilmu tajwid itu tidak boleh seperti mimba, tidak boleh baca mimba, belum mati ketemu bahkan ikhlas. Tapi tak boleh rapat mimba. Kalau dia rapat dibaca, masukkan saja baini ke idgham. Kenapa dia ikhlas tersendiri hurufnya satu? Nah, termasuk ini. Makanya gimana bahasa yang benar agak sedikit mulutnya dibuka. Mimba. Wa ma hum bidarrina min ahadin illa biidznillah jangan biidznillah wa yata'allamuna ma yadur. Itu beda dari sama yaw langsung diambil ya. Yaw kan yadur bukan ya, sensitif kan, seperti walau langsung seperti ada walau tidak masuk dulu. Termasuk ini mayau langsung isti'la ke atas. Kalau dia mayadur enggak ada monong ya enggak ada begini kan. Ini kan apa ya ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad. Kalau qalah kata ulama tajwid itu harus ke depan. Yang pertama walaqad dia harus ke atas ya, penyebutan qalqalah. Wala yanfa'uhum walaqad alimu laman dan tidak boleh lambat walaqad al-qul huwallahu ahad Allahus samad salah. Alhamdulillah alamin ar-rahmanir rahim salah. Yang boleh ujungnya begitu tuh kalau ada gambar tiga itu syiddah. Makanya bil haqqi itu kan ada begini tuh kayak tiga ya. Qalqalah sughra, qalqalah kubra, qalqalah akbar. Kalau dia pakai tiga itu akbar bacanya bil haqq, salah. Bil haqq. Nah itu. Kalau tidak ada dia bil haqq langsung lepas. Sekarang saya tanya, qul huwallahu ahad ujungnya ada tasydid enggak ya? Ada kayak angkat tiga tasydid. Enggak ada kan? Maka lepas langsung. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Dan Allah ahad Allahus samad kayak Fatihah alamin ar-rahman salah. Ya. Namanya qalqalah akbar atau syiddatul kubra. Walaqad alimu laman ishtara ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya, ada tasnya lepas khalaq. Qalqalah kubra aja deh, bukan akbar. Wala bisa, jangan wala bi. Sensitif sekali, ya. Ini dalam bacaan terbaca kesalahan. Wala bi sama syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Subhanallah. Udah bisa pulang. Baik. Sekarang kita lihat apa sebab turun ayat ini. Asbabun nuzul pertama. Belum ya. Itu. Saya baca dulu ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Ibnu Jarir ini namanya Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir kalau ingin dikatakan kitab tafsir pertama kali ditulis oleh para ulama siapa sih? Imam At-Tabari. Itu kitab induk tafsir. Nanti main Ibnu Katsir, Al-Razi, Ruhul Ma'ani, tapi induknya At-Tabari. Itu
kitab tertua induk paling eyangnya untuk tafsir. Namanya Ibnu Jarir, nah disebutkan Tabari di sini. Ibnu Jarir aja. Nama lengkapnya Ibnu Jarir At-Tabari, kitab induk tertua dalam tafsir. Yang bersumber dari Syahr bin Hawsab berkata, dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kaum Yahudi berkata, lihatlah Muhammad yang mencampur baurkan antara hak dan batil. Kata orang Yahudi kan, Sulaiman ini, Nabi Muhammad ini, hak yang batil dia campurkan. Apa hak yang batil itu? Dia menerangkan bahwa Nabi Sulaiman itu digolongkan kepada kelompok para nabi, padahal dia seorang tukang sihir. Sulaiman yang mengendarai angin, maka turun ayat ini mensucikan Nabi Sulaiman. Itu bukan sihir, mukjizat. Nanti kita perdalam ya, menjelaskan. Tapi kita lihat dulu sebab turun ayat ini panjang tadi. Saya belum sempat artiin ya, nanti artinya dilihat di Quran terjemahnya, panjang artinya. Riwayat kedua dari Abu Aliyah Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abu Aliyah berkata, dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kaum Yahudi bertanya kepada Nabi beberapa kali tentang beberapa hal yang ada di dalam Taurat. Mereka bertanya hal-hal yang ada dalam Taurat. Semua pertanyaan mengenai isi Taurat dijawab oleh Allah dengan menurunkan ayat. Ya oleh Nabi ya, dijawab Nabi, turun wahyu dari Allah. Ketika itu mereka menganggap bahwa ayat tersebut dirasakan sebagai bantahan terhadap mereka, terhadap Yahudi. Wah ini ayat menang telak ini Nabi. Semua pertanyaan kita bisa dijawab. Mereka berkata kepada sesama Yahudi bicara, orang ini lebih mengetahui tentang apa yang diturunkan kepada kita daripada kita. Di antara masalah yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad adalah tentang sihir, dan mereka berbantah-bantahan dengan Nabi tentang sihir. Maka Allah menurunkan ayat ini berkenaan dengan peristiwa tersebut. Sekarang itu sebab turun ayat. Untuk lebih tajamnya kita akan lihat dulu langsung ke ayatnya. Saya tidak buat intisari ayat, tapi kita langsung mentafsirkan ayatnya. Kita kembali ke pangkal. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Kita potong-potong ya. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan atas kerajaan Sulaiman. Kerajaan Sulaiman itu Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman ini terjadi khilaf ya. Haikal itu bahasa Ibrani yang artinya Baitullah. Orang di bawah Palestina, kerangka itu. Tapi ini menjadi perdebatan bohong atau tidaknya. Tapi ini menjadi perdebatan ada tidaknya, menjadi perdebatan oleh para ilmuwan. Nah, baik. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Jadi mereka menganggap begini Pak, Nabi Sulaiman itu punya keajaiban. Dia surah As-Sabah ayat 11, 12, 13. Satu, bisa bicara sama hewan. Ini kan? Wahusyira Sulaiman. Pertama begini ya, ini jadi ada namanya khawariqul 'adah. Kebiasaan Bapak yang menyobek adat kebiasaan. Gak biasa orang bisa terbang ini. Pertama namanya mukjizat. Dari kata ajaz artinya lemah. Ajaza dilemahkan, musuh-musuh para nabi dikasih oleh Allah mukjizat. Tentu dari Allah ya. Yang kedua ada namanya nanti irhas. Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad begitu dia lahir, dia dalam kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq wal Maktum. Kitab ini juara satu pembuat sirah. Ketika Saudi membuat lomba musabaqah membuat Sirah Nabawiyah, kitab ini juara satu. Pengarangnya Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Juara satu pasti hadisnya pasti muhtamad, hadisnya pasti sahih. Juara satu namanya Ar-Rahiq wal Maktum. Begitu Nabi lahir,
suasana terang alam. Satu, beberapa istana Kaisar Romawi retak. Dua, yang ketiga, Majusi apinya pun padam. Api yang disembah Majusi itu selama mereka menyembah tidak pernah padam. Begitu Nabi lahir padam. Dalam berjanji Abu Ja'far al-Barzanji, nah ini dia menjelaskan, menambahkan riwayat bahwa alamnya begitu dia lahir, Muhammad lahir, wanita yang mati hadir, Maryam Asyah Mar'atan, dua perempuan datang untuk menyambut bayi Nabi. Ya, itu namanya apa? Irhas, keajaiban Nabi waktu kecil. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam dianggap ini berzina, ini ibu Nabi Isa. Bagaimana? Fa'asyara, dia tidak punya data Maryam ini. Mereka menuduh Maryam itu berzina. Dia tidak punya saksi. Tiba-tiba perutnya menggelembung aja. Lalu keluar bayi. Fa'asyara ilaih, diam saja Maryam. Dia menunjuk ke bayi. Kaum Yahudi mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kami bisa bicara sama bayi yang masih merah begini? Timbul Irhas, tiba-tiba ngomong bisa, qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Bicara baik. Itu namanya betul irhas, hal-hal yang terjadi pada Nabi sebelum dia balik. Wah, yang ketiga karomah. Karomah itu ada karomah itu. Ya, karomah itu dulu Abu Hanifah itu Pak, dia itu punya karomah. Dia ulama besar. Apa karomah yang diberi oleh Allah? Dia itu bisa mengetahui sifat seseorang dengan air wudhunya. Tek jatuh wudhu, pendengki ini, tek pemarah, tek penyayang. Tahu dia, tapi gelisah dia. Abu Hanifah ini gelisah dia diberi oleh Allah karomah ini. Kalau kita kan tidak, bagus ini, bisa taruh kotak di depan kayak menari. Nah, bisa, kamu pendengki kamu, hati-hati sama dia. Tidak. Ulama ini gelisah, apa saja dia mohon Allah hilang karomah. Makanya kata Imam Syafi'i, jika ada kalian melihat ada orang bisa terbang di langit, berjalan di atas air, kata Imam Syafi'i, ukur dia dengan Quran dan hadis. Nah itu ya. Kalau dia tak pernah ke masjid, cara pikirnya sekuler, bukan wali setan ini. Pemikiran dia sering menyimpang dari agama. Ada nggak di Indonesia? Dianggap wali. Jangan sebutkan ya, nggak boleh. Ini tahun politik. Ya, kira soalnya undang-undang ini. Baik, kita kembali ke pangkal. Itu karomah. Dan definisi karomah itu dua. Siapa itu? Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa orang wali itu dianggap oleh Allah? Dua, beriman, bertakwa. Selesai. Jadi nggak harus punya keajaiban baru dianggap wali. Boleh jadi bapak ini dianggap wali oleh Allah selama masih beriman kepada Allah, takwa, yang haram dihindarkan, cara pikir lurus terhadap agama ini. Minimal wali murid kan? Nah, wali Allah. Sudah? Itu keajaiban keilmuan misalnya. Yang berikutnya apa? Ada maunah dari kata an, pertolongan. Nah, itu biasanya itu orang-orang kita lah, orang-orang awam lah ya. Jadi ada orang berjalan berdua. Ada orang naik mobil kencang sekali. Logikanya berpikir yang sebelah jalan lewat mati. Tiba-tiba yang mati sebelah dalam, yang luar tidak. Atau sesuatu terjadi lah pokoknya. Itu namanya ma'unah. Allah lihat dosa kita lebih sedikit ini. Allah selamatkan. Pertolongan, ma'unah.
Yang terakhir namanya sihir. Nah, ini paham ya. Jadi Nabi Sulaiman mempunyai kemampuan logam. Itu kan logam, teknologi apa yang dipunyai oleh Nabi Sulaiman? Dalam surat As-Saba ayat 12, ayat 13 bisa keluar itu logam cair bentuknya. Lalu membuat piring segede kolak, wal kibir. Wali Sulaiman Sulaiman bisa memerintahkan angin, kemana angin dia perintahkan dia terbang bersama angin. Itu Quran itu. Sebelumnya ayahnya punya keajaiban juga itu. Lihat ayat ke atasnya, sahabat. 1. Wa Daud, dan Daud itu kami beri minna fadlah, kami beri keutamaan kepada kamu. Apa keutamaan Daud ini? 1. Bertasbih bersama dia gunung, ya jibal atau bibi. Wa thair, yang kedua burung. Wa alamnal hadid, dia bisa membengkokkan besi. Quran itu bukan fiktif ya. Surat Saba ayat 11 12. Nah, ya. Sudah, ayahnya punya keajaiban. Dan sengaja begini, Pak, para nabi dahulu itu diberi mukjizat oleh Allah sesuai kaum yang dia hadapi. Ya, coba lihat kaum yang dihadapi oleh mereka. Umpamanya di zaman Nabi Isa yang terkenal itu dokter ilmu saintik kesehatan. Allah beri kemampuan Nabi Sulaiman tingkat tinggi ilmu kedokteran dia, orang mati bisa dihidupkan. Kuburan apa bukti engkau sebagai nabi? Pada kuburan tua mereka. Aku bangkitkan ini ya. Hai Sam dan Nun, bangkit. 2 orang ini bangkit dari kuburan, beruban mereka. Siapa engkau ini? Kenapa kalian beruban? Kami kirain kiamat sudah tiba, kata 2 orang. Padahal Nabi Sulaiman, Nabi Isa belum memberikan mukjizatnya. Akhirnya 2 orang ini disuruh kembali masuk kuburannya. Tuh. Kesalahan orang Kristen ya, mukjizat Nabi Isa ini dianggapnya murni dari Isa, makanya dibantah Al-Maidah itu. Wa ubrihul akmaha wal abrasa bi penyakit sopak biizni. Wa ikaf wa biizni, menghidupkan yang mati, wa hyal mauta biizni. Ada kalimat biizni, dengan izinku, dengan izinku, dengan izin. Mereka menghilangkan izin ini menjadi Isa mutlak yang menghidupkan dan mematikan. Musa tidak. Ya. Jadi itu di zaman Nabi Musa apa terkenal sihir. Apa sihir Nabi Musa? Kalau bapak saya juga lihat kan setuju kalau film Nabi bagus. Itu bukan langsung ayat Quran yang apa ya? Di Ramadan sering ditampilkan itu. Apa mau tadi ada kodok, ada kutu, air mil jadi darah. Lalu apa terjadi berikutnya? Tukang sihir terkenal. Lalu dia diberi kemampuan apa? Kalau ular yang dilemparkan oleh mereka itu khayalan. Jadi mata kita namanya hipnotis. Dihipnotisnya orang sehingga seolah-olah kali itu kayak ular. Itu mata kita. Namanya sihrul ain. Ada itu di zaman Nabi terjadi. Ada orang anak kecil demam. Ada kata Nabi, siapa memandang anak ini? Ini dipandang anak itu cakep, molek, mulus, cakep anaknya. Itu mata. Makanya dulu kejadian di Saudi itu. Di Saudi itu tiba-tiba ada orang masuk, terperangah dia melihat rumah itu indah, hebat, tajuknya. Keluar beratung. Entah dari mana beratung itu keluar, ribuan. Ini bukan dari cerita asli ya. Begitu keluar, bingung dari mana, dipanggil ahli ruqyah, dibaca ayat, lalu di apa namanya percikan hilang. Kata Nabi, al-ainu al-haq. Hipnotis itu memang ada. Makanya sahabat tadi suruh mandi dia, air bekas wudhunya disiramkan ke anak tadi, akhirnya anak tadi demamnya pun sembuh. Katanya dia punya sendiri kejahatan. Jadi ular tadi dilihat penonton, takhayal dibuat khayal mata kita ini ditipu. Nanti kita jelaskan sihirnya tentang sihir ini. Lalu berikutnya tipuan mata itu membuat ular tali itu bergerak kayak ular. Nabi Musa tidak langsung tongkat berubah jadi ular.
Dan takut Nabi Musa sebenarnya, Thu'banun mubin. Kata Allah, jangan takut, ini mukjizat. Ular itu memakan tali-tali. Tukang sihir melihat ularnya Nabi Musa ini, ular beneran. Mereka tahu itu ular, mereka takhayal. Akhirnya mereka beriman kepada Allah. Akhirnya Fir'aun menyiksa mereka. Itu terhadap yang terjadi sihir terhadap mata ini. Kita lanjutkan. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut. Nah, sekarang kita bicara tentang Harut dan Marut. Babila itu bahasa lain dari Babilonia. Babilonia. Di mana? Di Arab. Babilonia. Jangan Babilonia, bukan Babilonia. Tapi Babilonia. Bahasa Arabnya Babil itu tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, Babilonia ini Pak adalah kota yang pertama kali ada di dunia mapan dan makmur sebelum ada Yunani. Oh, itu negeri yang maju. Gedung-gedung udah ada di sana. Ini negeri tua ini. Kalau saya katakan tafsir dari Al-Tabari pertama, ini negeri pertama ada di dunia dan terbangun Babylon. Tuh. Lalu apa terjadi? Nebukadnezar. Di negeri ini akan saya ceritakan Pak, ada cerita hoax sama cerita sahih tentang siapa Harut Marut ini, dua malaikat ini. Ceritanya begini, ini cerita yang bohong ya. Ini udah langsung dicap aja kalau udah ketemu ceritanya. Satu ketika Gempar terkenal sihir di Babilonia ini Pak, sihir terkenal negeri itu. Ya, dan sekarang sisa-sisa sihir itu sampai sekarang. Sihir. Begitu terkenal gempar di langit. Begitu gempar di langit, bagaimana engkau lihat ini ya Allah? Manusia ini mendurhakaimu dengan membuat sihir, mengikuti kehendak setan mereka. Kata siapa? Kata malaikat. Kata Allah begini, kalian ini merendahkan anak Adam. Kalau kalian seperti mereka, belum tentu kalian juga bisa seperti mereka. Kata Allah. Lalu apa terjadi? Kalau begitu, coba ya Tuhan. Lalu ada malaikat namanya, malaikat Malik Ridwan, ya kan? Malaikat maut segala macam. Ada malaikat Babil Harut namanya. Dua malaikat ini dikasih, kalau mau baik kita tes. Saya kasih kalian nafsu dan akal turun ke bumi. Dua malaikat turun ke bumi. Singkat cerita, mereka mengajari melihat manusia, lalu mengajarkan sihir kepada manusia. Singkat cerita lagi, ketemu dengan seorang perempuan. Kalau dengar cerita nanti maaf ya dari almarhum dan kita kritisi. Lalu bagaimana ceritanya? Dihadirkan tiga ini. Anak dibunuh, wanita dizinahin, atau minum khamar. Waktu itu almarhum Jun Ended menceritakan bahayanya khamar, tapi cerita ini hoax. Sudah, akhirnya bagaimana bahayanya khamar, diminumnya khamar, tenggeng aja jadinya kan. Perempuan dizinahi, anak kecil dibunuh. Cerita ini bohong. Persis seperti cerita Sa'labah. Sa'labah itu ceritanya yang punya sarung itu. Cerita itu bohong. Kata Imam Qurtubi, Sa'labah itu termasuk Ahlul Badr. Orang yang ikut perang Badar dijamin oleh Nabi ke surga, tidak mungkin melakukan kekeliruan. Entah dari mana cerita palsu. Nah, ini sih ya, jangan anjing. Dan ini termuat dalam kitab tafsir. Berjalan saja mengalir cerita dari masyarakat. Ya, baik. Lalu apa terjadi? Akhirnya berzina perempuan ini. Dan begini ceritanya. Tambah lagi ceritanya. Dia memulai Asmaul A'zam. Ini dua malaikat Harut mempunyai Asmaul A'zam namanya. Diambil sama perempuan ini. Begitu dia naik ke langit, tiba-tiba dikutuk lalu menjadi bintang kejora. Namanya Nujum Zahra.
Cerita ini kalau ketemu cerita bohong, saya sudah buka di internet. Cerita ini ada, bohong. Lalu malaikat ini berzina dia. Naik dia ke langit. Kata Allah, dikasih 2 siksaan, mau di dunia atau di akhirat. Akhirnya 2 malaikat ini meminta di dunia saja Tuhan. Apa terjadi? Akhirnya malaikat digantung kepalanya ke bawah, kakinya ke atas di antara 2 gunung di daerah Babilonia. Babilonia itu dari kata Babel, bahasa mereka mengatakan Babel itu artinya teriakan yang keras, jeritan yang menyayat. Apa sebabnya? 2 malaikatnya menjerit. Jadi Babel, Babilonia. Kayak siapa itu yang dilemparnya Sangkuriang, dilemparnya gunung di Tangkuban Merak. Hah? Itu cerita benar atau tidak? Legenda. Bahasa Arabnya qila, konon. Jadi tak usah mengambil kisah-kisah yang mengada-ngada atau dhaif atau palsu untuk mendidik anak. Cari kitab cerita kisah yang baik. Baik, cerita sahihnya begini. Babi Lahab ini turun mereka oleh 2 orang malaikat, tak dikasih nafsu, tak dikasih akal, pokoknya malaikat itu. Malaikat ini mengajarkan kepada manusia tentang bahaya sihir. Mana sudah hebat sekali zaman dahulu itu, Pak. Bapak tahu sendiri kemampuan sihir. Kalau melihat film ya. Kalau melihat film apa itu yang anak-anak pemerannya? Tulis mata seperti sesuatu itu bergerak, kerajaan tiba-tiba hilang. Itu kemampuan, itu jin. Jin itu dia dalam dia bisa beralih dari timur dan barat, timur dan barat, selintas saja, cepat sekali. Kemampuan jin itu memang diberikan oleh Allah dan diajari mereka kemampuan itu kepada manusia. Begitu turun diajarkan sihir. Lihat ayatnya. Wa ma yu'allimani min ahadin. Diajarin sihir mereka ini, tujuannya ngasih tahu sihir begitu tuh begini caranya ya. Dibuka. Kalau David Copperfield siapa itu yang membuka juga sihir dulu sampai ketahuan bertarung sama Limbat yang pakai topeng itu. Ya, dibuka cara sihir itu begini, cara sulap pakai teknik-teknik nyata ya. Tapi bikin saya katakan begini, dia membongkar seperti itu. Dibongkarnya semuanya sihir itu begini, itu begini, itu begini. Awalnya dia mengajarkan benar itu. Lihat ayatnya. Ayat 1, 2, 3, nomor 3 ya. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. 2 malaikat ini datang mengajari salah satunya. Sesungguhnya kami ini mengajari sihir sebagai fitnah, cobaan ini. Perhatikan kata mereka, kami ini fitnah, cobaan. Kami ajari bukan kalian supaya menjadi penyihir, tidak, cobaan supaya menguji kalian. Fala takfur, jangan buat sihir. Itu ya. Bahkan kemampuan sihir itu memisahkan 2 orang istri sehingga cerai. Bainal mar'i wa zawjihi. Jadi gini Pak, jadi wa arsyu 'alal ma', Allah itu punya singgasana di atas air. Entah di mana enggak paham kita. Belum tahu ya, air mana enggak paham. Yang jelas Al-Qur'an menjelaskan wa arsyu 'alal ma', singgasana Allah itu di atas air. Iblis tak mau kalah. Hadis sahih Imam Muslim, dia buat singgasana di atas laut. Kalau orang muda enggak tahu saya, yang jelas di atas laut dia buat singgasana. Setiap saat itu setan menyetop, Tuhan, aku goda si fulan sehingga si fulan begini, anu kada wa kada. Kata setan, engkau belum melakukan apa-apa. Datang lagi yang kedua, Tuhan, aku menggoda si fulan sehingga terjatuh, aku tinggalkan dalam bulan masa. Engkau belum apa-apa. Sampai datang seorang setan itu, Tuhan iblis, aku goda si fulan sehingga dia cerai suami istri. Apa kata iblis? Apa itu? Yang tertarik, dia mendekatkan wayaksi dan selalu bersama dia. Nikmah anta. Ini baru kerjaan benar ini. Apa sebabnya orang nikah itu Pak? Itu kan wuskoi,
apa namanya, ikatan Tuhan. Kan begitu hadisnya begini. Ittaqul fil nisa, bertakwa kepada perempuan kata Nabi. Fa inna akhadtumuhunna bi amanatillah, engkau ambil dia dengan amanah Tuhan kata Nabi. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, halal hubunganmu suami istri karena kalimat Tuhan. Jadi nikah ikatan Tuhan ini dilepas mendapat prestasi di sini. Walaupun cerai ini Pak, tak semuanya jelek. Al-Quran menjelaskan itu. Wa in tafarraqa yuhnihumullahu min fadli. Boleh jadi kata Allah di Quran, dengan cerai itu Allah ingin memberi keutamaan kepada dia. Tak semua cerai itu jelek. Kecuali kalau cerai itu membahayakan, jika cerai itu membahayakan pasangan keduanya menjadi kufur. Ya, baik. Kita kembali ke pangkal. Kembalilah malaikat ini, ternyata ada orang salah nanggapin itu. Begini ceritanya, saya teringat pendidikan ayah saya di kampung ini. Budi, kalau kau ingin bagus suara, karena Nabi Sulaiman itu kalau dia bersuara, oh saya tutup ini ya, bagus waktu saya. Terakhir, Nabi Sulaiman itu kalau dia ingin suaranya kan bagus Pak. Kalau dia bersuara Nabi Sulaiman ini, burung yang terbang hingga berhenti, air yang mengalir berhenti. Mendengarkan indahnya suara Nabi Sulaiman. Budi kata ayah saya, bacakan ini, bacakanlah sebuah semacam ungkapan-ungkapan. Ya Allah berilah Sulaiman, Nabi Sulaiman suaranya ini. Ada baca-bacaan itu. Udah, setelah saya sekarang meneliti apa yang disampaikan ayah saya, itu keliru. Ya, itu menjadi raja, menjadi apa namanya? Menjadi mantra saya itu. Tidak benar. Sebenarnya kita kembali ke pangkal. Sebenarnya tujuan daripada malaikat itu mengajari malaikat sihir, ingin memberitahu untuk membongkar kejahatan setan manusia-manusia. Itulah dua malaikat namanya Harut wa Marut. Malaikat itu tak pernah salah karena ada jawaban di surat At-Tahrim ayat 6. Ya? La ya'sunallaha ma amarahum. Ini pegangan ini kembali ke ayat. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Itu cerita itu tidak ada di Quran. Ya, kita kembali kepada pangkal. Kalau ingin benar Pak, makanya kalau ingin benar kita kembali kepada referensi. Baru benar kita mensikapi sebuah cerita atau data itu, informasi. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Nah, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ya, silakan. Klarifikasi. Jadi Ustaz belajar hikmah kepala. Iya. Stop aja. Tapi Ustaz lupa hikmah kepala langsung ini. Itu berat yang saya dapat informasi dari Ustaz juga. Itu tidak boleh disambung. Siapa itu? Iya. Jadi para takfur di sini kan sholat, kan? Tahu apa itu paham apa itu Pak? Hukum sholat itu Pak lebih baik dilanjut. Ya, sholat itu kata wasol. Jadi seharusnya ini lebih bagus ditabrak. Jadi fitnatu fala takfur fayata'allamuna. Kalau kembali kita melihat wakaf di Quran aja lihat sholat itu lebih bagus lanjut. Kenapa saya ulangi tadi Pak? Salah baca tadi saya. Jadi insiden. Saya baca tadi fitnatam, ingat nggak? Fitnatam pada salah fitnatum. Karena tulisan di sini fitnata. Setelah saya cek di Qurannya, ternyata fitnatum. Insiden. Jadi terima kasih sudah diklarifikasi. Nah, jadi saya ulang itu mundur karena saya tadi salah membacanya. Wallahu a'lam. Ada lain? Cukup ya? Baik, ada satu hal yang ingin saya sampaikan sebagai pegangan kita Pak, supaya tak kena sihir. Kata Nabi, barang siapa membaca 3 kali kalimat ini sore dan pagi 3, sore 3, maka tidak ada bencana mau sihir mau apa kejahatan yang mengganggu badannya.
Bapak pasti hafal karena saya menyampaikan sesuatu yang mudah kita menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Orang yang rajin membaca zikir pagi dan petang itu sudah terbaca ya. Aman dia. Orang baca zikir pagi petang itu Pak, dosa diampuni, musibah insya Allah terhindar, dari sihir dia terhindar, badannya bisa sehat. Aman kan? Itu dari Nabi. Ya, zikir pagi dan petang. Kalau Bapak nanti pakai Play Store, zikir pagi petang keluar nih aplikasi. Tinggal baca aja. Kalau enggak, kalau berat untuk menghafal. Demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.